Baik sahabat Ribawan semua, selamat pagi. Jadi saya akan berbagi pengalaman, berbagi sharing pengalaman terhadap teman-teman semuanya, YouTuber, dan jangan lupa subscribe kalau menyaksikan. Untuk pagi ini saya akan melanjutkan perawatan bonsai ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menumbuhkan akar untuk bonsai. Ya. Bonsainya akan kita buatkan akarnya supaya tumbuh. Ini adalah media ya. Ini media yang kita gunakan dari sabut kelapanya sendiri. Sabut kelapa kita potong-potong ya, supaya bagaimana tumbuh akar ya. Ini kita buat sekitar 3 bulan yang lalu ya. Setelah kelapa kita kupas, sudah ada tunasnya kita kupas, kemudian akarnya belum begitu panjang, kemudian kita isikan dalam pot, kemudian diisi dengan sabut-sabut kelapanya ini. Nah, ketika kita sudah sabut kelapa ini dan ketika si tunas ini sudah mulai bagus, tinggal kita sayat kemudian kita rawat, kita akan pindahkan ke media tanah ya. Kita akan pindahkan ke media tanah. Ini kita bisa melihat, kita cabut saja. Nah ini perakarannya sudah bagus. Nanti kita tinggal pindahkan ke pot misalnya. Ya. Ini ada semut nih, karena memang kita pindahkan ke media tanah nantinya supaya dia lebih kuat dan bisa kita jadikan bonsai kelapa. Ada banyak macam cara ya teman-teman sekalian untuk membuat perakaran ini supaya tumbuh sesuai keinginan kita. Ini semut banyak. Yang pertama gunakan media air ya. Ada contoh kita media air. Nah ini saya mati ya. Ini saya punya ini mati. Nah ini dari media air. Ini kita dari gelas sini, kemudian kita lubang di sini. Kemarin tunasnya di sini ya. Ini karena mati. Nah ini kalau kita dari media air nanti akarnya kita bisa lihat. Nah ini seperti ini. Nah, media air. Akarnya akan mengikuti apa yang kita buatkan. Dan seperti ini. Ini saya kemarin patah ya. Saya sudah cobain tetap mati ya. Artinya harus hati-hati ketika seperti ini, kalau patah, nah itu udah risikonya akan seperti ini. Ini dengan media air akarnya akan mengikuti alurnya. Nah sehingga banyak tanaman kita yang tinggi-tinggi itu kita tinggal tanam begini. Nah ini dia sudah di atas ya. Nah ini media air. Dan kalau dari media air kemudian kita tanam, dia akan naik. Ini dari media air tumbuhnya seperti ini, akarnya timbul di atas ya. Nah ini dari media air awalnya ya. Kemudian setelah ini kita buang airnya ya. Setelah kita buang airnya, ini sampai tinggi ya, kita buang. Ini habis ditebas teman ya. Kita buang airnya, kemudian di sela-sela kita isi dengan pasir supaya nanti kalau sudah perakarannya kuat, tinggal ini nanti kita kupas. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana menghilangkan pasirnya sehingga tinggal akar yang sudah tumbuh ke dalam pot. Kita lanjutkan yang ini. Ini medianya dari untuk menumbuhkan tadi dengan air. Nah ini dengan sabut kelapanya. Semutnya banyak, saya akan buang semutnya. Dan ini belum dicat ya, belum dipernis, artinya tempurung ini masih murni, belum kita pernis. Nanti ketika mernisnya kita gunakan kuas ukir ya, kuas untuk gambar, bukan kuas yang ini kalau besar. Kita gunakan kuas kecil. Nah, ini kalau kita langsung ke tanah, kita nggak bisa membentuk dia supaya dia timbul ke atas gitu ya. Nah ini
Nah, ini kita sudah dapatkan perakaran yang mengangkat tempurungnya ya, batok kelapanya supaya timbul ke atas ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kemudian siapkan pot yang berisi tanah. Kita akan coba cari pot yang berisi tanah. Ya, kita buat supaya mini, supaya kelihatan tempurungnya besar nantinya dengan kecil. Nah, kita akan buatkan seperti ini. Ini media tanahnya ini campuran ya. Yang pertama sekam yang kita bakar, sekam padi yang kita bakar, kemudian pasir dan tanah biasa, tanah biasa ya. Nah, itu fungsinya supaya perakaran bisa leluasa dalam, tidak terlalu padat ya. Kalau ada pasirnya, kemudian ada sekam bakarnya, kita campurkan juga kemarin sekam bakar dan pasir supaya dia tidak padat. Ini kita bisa gunakan yang ini atau yang ini, coba kita akan lihat kesesuaiannya ya, kesesuaiannya cocok nggak kalau kita gunakan yang kecil. Nanti kita coba lihat dulu kalau yang kecil bagaimana, kalau yang besar seperti apa. Ini kita, karena pot nanti disesuaikan dan berpengaruh terhadap ini ya, terhadap selain pertumbuhannya juga estetikanya ya. Kalau kita pakai ini seperti apa, kalau yang seperti ini, nah ini seperti apa, kira-kira bagus yang mana. Oke, kita coba gunakan yang besar karena ini udah mulai tempurungnya agak besar ya. Kalau tempurungnya kecil kita gunakan yang kecil. Oke, ini kita naruhnya supaya ini muncul ya, berarti kita tambahkan lagi airnya, tambahkan lagi tanahnya. Tapi bisa juga kita campur dengan ini supaya ini kan lama-lama akan jadi tanah juga ya. Tapi minimal akar yang baru ini dia tidak terlalu susah untuk bernapas ya. Nah, ini ke situ, kemudian kita isikan tanah ini pelan-pelan. Ini tetap posisi ditegakkan seperti ini sehingga nanti berdirinya tegak. Dia bisa berdiri tegak dan sesuai yang kita inginkan ya posisinya. Ini tinggal setelah kalau dia sudah seperti ini tumbuh, kemudian kita tinggal perawatan saja. Perawatan misalnya kita akan bersihkan serat-seratnya ya, serat yang kering, pelepah-pelepah serat yang kering kita bersihkan supaya pertumbuhannya tidak ke atas tapi dia mengkerdil. Kalau dia sudah mengkerdil, kemudian orang bilang itu pecah daun ya, daunnya itu sudah pecah. Ini kan belum pecah nih karena ini baru ya. Kalau dia sudah pecah daun ya mungkin usia setahun lebih ya, itu dia sudah mulai pecah daun, itu sudah mulai jadi dan bagus, itu sudah menjadi seperti tanaman hias yang sudah layak ya, sudah layak untuk kita jadikan tanaman hias. Kalau masih seperti ini kan kita masih perawatan ya, masih tahap membuat. Karena kalau kita sekali lagi kalau kita tidak gunakan kalau nggak kita gunakan media tadi, kalau kita nggak gunakan media ini
akar itu susah akan ke bawah ya. Kalau misalnya langsung kita buka kemudian kita tanamkan, kita langsung tanam begini tanpa di treatment akarnya, itu dia tidak akan muncul seperti ini. Dia tidak akan muncul sesuai keinginan kita, dia ke bawah. Kan macam-macam ya akarnya, ada yang gini akarnya ke sini, kemudian tergantung kita mau buat pola seperti apa. Kalau kita pengen kelapanya di samping ya, kelapanya sebelah sini, akarnya begini, nah kita tinggal posisinya naruhnya seperti tadi yang di media air tadi, atau di media sabut juga bisa kita letakkan miring gitu ya. Si kelapa ini, nah kita letakkan miring begini, nanti akan tumbuh begini. Tapi kalau ini kan kita letakkan berdiri begini sehingga akarnya keluar begini, ya, seperti ini keluar ke samping. Ada juga yang kita letakkan tekur begini, kemudian dia akan tumbuh begini. Ya. Ini ada contohnya, nanti kita akan lihatkan. Ada beberapa contoh perakaran yang mengikuti pola kita ya. Kita tanam seperti apa, dia mengikuti. Ini. Oke, ini sudah kita pindahkan ke pot, teman-teman semuanya. Untuk menghindari supaya ini tidak kena kepias air, nggak lari, kita kasih batu koral dikit ya. Ini supaya menahan arus, kalau kena air hujan dia tidak tanahnya tidak lari, tanahnya tidak terambur ke sana sini, karena ini ada pasirnya, ada sekam padinya, sehingga kalau kena air hujan, kena tetesan air hujan, dia bisa tempias keluar ya, tanah-tanahnya di atas keluar. Kalau kita berikan ini, selain air tadi tidak langsung kena ke tanahnya, juga bersih ya, agak bersih kalau kita berikan seperti ini. Nah ini teman-teman sekalian, dari media air saya akan lihatkan juga contohnya ini juga kita buatkan perakarannya, kita bisa lihat akarnya di bawahnya, tinggal di sini. Nah ya, ini perakarannya ini udah tumbuh ini di bawah ini. Nah, ini tinggal nanti kita akan pindahkan pada media tanah ya. Nah, ini nanti akan kita pindahkan pada media tanah. Tentunya dulu awalnya sabut kelapa udah kita bersihkan ya, kemudian kita susun ulang. Nah ini di akarnya, akar tunggal, tanah tunggalnya panjang ya. Nah ini nanti tinggal kita tempatkan sesuai, misalnya seperti ini. Nah akar ini sudah bisa mencari makan, dari sini akan tumbuh ke bawah. Demikian teman-teman sahabat rimbawan dan teman-teman bonsai kelapa, ini sekedar sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada nanti akan kita sampaikan, tadi yang saya sampaikan tumbuhnya ya, ini ya, ini media ke atas, tumbuhnya tadi yang saya janjikan, dia tumbuh ke atas. Baik, terima kasih, selamat siang.